Oke anak-anak, kita berjumpa lagi pada tahun pelajaran yang baru ini. Kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu mengenai surat lamaran pekerjaan. Kita akan belajar tentang kompetensi dasar. Itu ada dua kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama pada 3.1, yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Ini pada KD pengetahuan pertama. Dan pada KD pengetahuan yang kedua, yaitu memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Dan pada keterampilan 4.1, yaitu menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan dalam bentuk visual. Dan yang kedua, yaitu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Oke? Kemudian, pada tujuan mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan ini, maka kalian diharapkan setelah mempelajari materi ini, kamu mampu menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan, dan yang kedua, menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Jadi ini yang akan kalian pelajari pada materi ini, dan ini harus kalian kuasai. Oke? Nah, sekarang kalian buka buku kalian pada halaman 10. Di sini ada surat lamaran pekerjaan. Jakarta, 4 November 2008. Yang terhormat pimpinan Personalia PT Jaya Sentosa di Jakarta. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Firdaus, tempat tanggal lahir Jakarta 29 Agustus 1980. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan jurusan S1 akuntansi, alamat Jalan Kramat Jati nomor 25 Jakarta, pusat nomor telepon 08 sekian. Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak Ibu agar kiranya dapat diangkat menjadi pegawai di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin dengan jabatan sebagai staf keuangan. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu, bersama ini saya lampirkan fotokopi ijazah, pas foto ukuran 3x4, fotokopi kartu pencari kerja, surat keterangan kesehatan, surat keterangan kelakuan baik. Kemudian pada bagian akhir, demikian permohonan ini disampaikan. Besar harapan saya kiranya Bapak Ibu dapat mempertimbangkannya. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Kemudian berikutnya, hormat saya Firdaus. Nah, sekarang pada surat lamaran pekerjaan ini, kalau kalian amati, kira-kira temuan apa yang bisa kamu dapatkan dengan bentuk surat lamaran pekerjaan seperti ini? Kemudian pertanyaannya, ketika kita membuat surat lamaran pekerjaan ini, bolehkah kita menulis dengan menulis tangan atau diketik? Kira-kira menurut kalian bagus yang mana? Oke, kita lanjutkan. Kalau kita perhatikan, kalau kita mengetik, maka yang harus kita perhatikan yaitu mengenai kerapian kebersihan surat. Kemudian jika ditulis tangan, apakah tulisannya ditata dengan baik tanpa ada huruf yang salah? Jika digunakan dengan komputer,
apakah format tulisannya dan cetakannya sudah baik. Nah, sekarang ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Pada dasarnya, menulis surat lamaran pekerjaan boleh ditulis tangan dan juga boleh diketik atau menggunakan komputer. Nah, sekarang tinggal bagaimana yang kita lakukan dan keperluan apa yang kita dapatkan dalam menulis tangan atau menulis dengan diketik. Saya lanjutkan lagi. Hal yang terpenting dalam penulisan surat lamaran pekerjaan yaitu adalah bahasa yang digunakan. Pertama-tama, surat tersebut menggunakan bahasa formal. Apakah bahasa formal itu? Yaitu bahasa yang dipakai secara resmi. Memang surat lamaran pekerjaan itu adalah surat pribadi, tetapi surat pribadi yang diberikan atau ditujukan kepada lembaga resmi, maka yang dipakai adalah bahasa formal atau bahasa resmi. Oke, anak paham? Sekarang kalau kita cermati pada contoh di atas tadi, dari segi promosi diri, promosi diri yaitu memperkenalkan diri pelamar. Apakah sudah ada bagian yang menjelaskan promosi diri pelamar? Berdasarkan surat tersebut, penulis lamaran pekerjaan dalam contoh belum mempromosikan diri. Kita lihat lagi. Nah, dari sini kalimat-kalimat yang mempromosikan diri itu tidak ada. Coba kalian perhatikan. Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak Ibu agar kiranya dapat diangkat menjadi pegawai di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin dengan jabatan sebagai staf keuangan. Ini bukan sebuah promosi diri, tetapi ini ada sebuah permintaan. Apa yang dimaksud dengan promosi diri? Nah, kita lanjutkan di sini. Promosi yang baik tercermin pula pada bahasa yang impresif. Contohnya, saya selalu siap untuk mendedikasikan diri secara profesional untuk bergabung dalam tim perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Tentulah kita harus menghindari tulisan yang tidak perlu, yang terlalu panjang. Dan setiap lamaran pekerjaan harus ditulis secara efektif. Oke, dari sini bisa kalian pahami. Saya lanjutkan. Dilihat dari bagiannya, surat lamaran terdiri atas bagian surat, bagian surat dan riwayat hidup. Surat, surat dan riwayat hidup. Surat dan riwayat hidup. Kedua bagian ini cukup ditampilkan dalam satu halaman untuk surat dan antara 3 sampai 4 halaman untuk riwayat hidup. Artinya, tampilan isi riwayat hidup hanya bagian pengalaman penting, masukkan pendidikan formal dan non formal, pengalaman organisasi dan prestasi yang relevan, serta kemukakan integritas pelamar secara jujur. Artinya bahwa
dalam surat lamaran pekerjaan seperti ini, yang disebutkan dengan isi surat itu adalah ini ya. Nah, ini isi surat lamaran pekerjaan. Jadi dalam isi surat lamaran pekerjaan yang berbentuk surat itu adalah ini. Sedangkan yang sebagai promosi diri, artinya sesuatu yang harus kalian perhatikan dalam menulis surat, yaitu sebuah pengalaman pribadi, ini bisa sampai beberapa halaman. Jadi yang ini cukup 1 halaman, sedangkan yang ini itu bisa beberapa halaman. Oke. Nah, riwayat hidup ini itu memuat hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman selama kalian kuasai dalam bidang-bidang tertentu. Artinya, tampilan isi riwayat hidup hanya bagian pengalaman yang penting. Pengalaman yang penting saja. Jangan terlalu bertele-tele. Kemudian saya lanjutkan. Pada bagian surat diawali dengan pernyataan umum. Pernyataan umum itu apa? Yaitu pernyataan yang berfungsi sebagai informasi awal yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Untuk menguatkan pernyataan umum atau tesis, penulis lamaran harus memberikan argumentasi. Berdasarkan contoh surat sebelumnya yang menjadi tesis adalah sebagai berikut. Nah, ini tesis. Ini tesis. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan, jurusan, alamat, nomor telepon. Kemudian ditambah dengan ini, yaitu dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak Ibu agar kiranya dapat diangkat menjadi pegawai di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Ini adalah tesis. Ya. Jadi pernyataan yang bersifat umum. Kemudian saya lanjutkan. Di dalam surat lamaran pekerjaan juga terdapat argumentasi, yaitu argumentasi yang menguatkan tesis ini. Tesis ini dikuatkan dalam argumentasi dalam surat lamaran pekerjaan. Argumentasi itu apa? Yang dimaksudkan dengan argumentasi itu adalah sesuatu yang dipakai untuk menguatkan yang sebelumnya. Coba perhatikan. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu, bersama ini saya lampirkan 1 fotokopi ijazah, 2 foto ukuran 3x4, 3 fotokopi kartu pencari kerja, 4 surat keterangan kesehatan, 5 surat keterangan berkelakuan baik. Demikian permohonan ini disampaikan. Besar harapan saya kiranya Bapak Ibu dapat mempertimbangkannya. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Ya, jadi argumentasi ini adalah menguatkan tesis ini. Ya, oke, sampai di sini ada banyak. Saya lanjutkan. Jika dicermati paparan di atas, surat lamaran pekerjaan tergolong ke dalam jenis eksposisi. Sesuai dengan pengertiannya bahwa surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan pejabat. Melalui surat lamaran pekerjaan, pelamar menyampaikan permohonan untuk diterima sebagai pegawai. Permohonan ini tentulah harus mengandung tesis
Dan tesis harus didukung dengan argumentasi. Tesis harus didukung dengan argumentasi. Saya lanjutkan. Surat lamaran pekerjaan bersifat formal. Keformalan surat lamaran dapat ditandai dari informasi mengenai sumber awal informasi tersebut. Contoh, surat untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan atau jabatan tertentu diperoleh dari pengumuman resmi pemerintah atau perusahaan yang dipublikasikan melalui media massa, baik berupa surat maupun iklan. Di surat lamaran pekerjaan didapatkan dari sumber-sumber informasi, yaitu baik berupa surat maupun berupa iklan. Misalnya surat tentang pengumuman penerimaan pegawai, itu berupa surat, berarti ada nomornya, ada nomor SK-nya, ada nomor suratnya. Kemudian pada iklan, itu artinya bahwa lowongan pekerjaan tersebut didapatkan dari surat kabar. Berdasarkan jenisnya, surat lamaran pekerjaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini disebut dengan model gabungan. Itu seperti pada contoh di atas tadi. Yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan lampiran dan cara ini disebut dengan model terpisah. Seperti yang disebutkan tadi bahwa di dalam sebuah surat lamaran pekerjaan itu ada surat, yaitu berupa tesis, dan riwayat pekerjaan, yaitu berupa argumentasi. Di dalam surat lamaran pekerjaan biasanya sering kita pakai, atau yang sering kita jumpai, yaitu surat lamaran pekerjaan yang dipakai dalam kehidupan kita, yaitu surat lamaran pekerjaan yang terpisah. Kenapa begitu? Karena dalam surat lamaran pekerjaan itu kita memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan efisiensi dalam menulis. Kalau kita membuat terpisah, maka kita membuat dua buah surat, yaitu surat yang berbentuk isi surat yang berupa tesis, dan pada lembar berikutnya yaitu berisi tentang argumentasi. Kalau kita lihat pada contoh di atas, ini adalah tesis tadi dan ini adalah argumentasi. Ini terpisah. Kalau kita lihat di atas, nah ini terpisah. Artinya terpisah. Ini adalah bagian tesis, ini adalah bagian argumentasi. Oke, saya lanjutkan lagi. Di dalam surat lamaran pekerjaan akan ditemukan hal-hal penting yang harus dilampirkan. Sebagai seorang pelamar harus cermat dalam menulis surat agar semua data itu menjadi argumentasi yang kuat. Artinya semua data yang kita siapkan itu akan sangat memperkuat argumentasi dalam menulis surat tersebut supaya kita bisa diterima. Di samping lamiran, segi lain yang harus dipahami seorang penulis surat lamaran pekerjaan adalah isi dan sistematika. Sekarang perhatikan berikut ini. Ini ada sebuah surat lamaran pekerjaan seperti ini, hampir sama dengan yang tadi. Cuman tidak perbedaannya, ya, menanggapi iklan pada harian Kaltim Post tanggal 15 November 2015 tentang penerimaan pegawai baru. Dengan ini saya mengajukan lamaran untuk jabatan supervisor alat berat. Nah, ini ada Kaltim Post 15 November 2015. Nah, ini kualifikasinya. Ini tesis. Oke. Berdasarkan lamaran pekerjaan di atas,
Dapat diketahui bahwa isi dari surat lamaran tersebut meliputi tempat, tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Isi surat terdiri atas unsur nama, tempat, tanggal lahir, pendidikan, alamat, serta beberapa hal yang dilampirkan. Hal-hal penting yang dilampirkan antara lain daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah akhir, sertifikat, surat keterangan catatan kepolisian, dan sebagainya. Kadang-kadang instansi lembaga juga meminta persyaratan lain, misalnya surat keterangan pengalaman kerja atau surat keterangan kebadan sehat dan surat izin orang tua. Kita kembali pada hal di atas tadi. Dalam surat lamaran pekerjaan ada tempat dan tanggal. Ini tempat dan tanggal. Pada tempat dan tanggal ini, maksudnya Balikpapan ini adalah bahwa dia tinggalnya di Balikpapan. Tanggal penulisan surat, ya. Kemudian yang kedua tadi ada alamat. Nah, ini alamat, artinya alamat yang dituju. Ini ada salam pembuka, ya, salam pembuka. Kemudian isi surat, isi surat. Isi surat ini, kemudian ini, kemudian yang ini. Isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Salam penutup itu apa? Besar harapan saya atas bergabungnya lamaran ini. Kemudian salamnya adalah hormat saya, tanda tangan, dan nama terang. Isi surat terdiri atas unsur nama, tempat, dan tanggal lahir. Ya. Isi surat terdiri atas unsur nama, tempat, tanggal lahir, pendidikan, alamat, dan beberapa hal yang dilampirkan. Ya, jadi dalam surat lamaran pekerjaan inilah yang harus dipakai dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Oke, ini saja yang perlu saya sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran selanjutnya akan kita sampaikan pada materi yang berikutnya. Jadi diharapkan kalian bisa memperhatikan dengan benar, memperhatikan dengan baik, supaya kalian bisa belajar dengan baik. Terima kasih, jangan lupa belajar. Sampai jumpa pada materi.